Kalian lagi apa? Kita lagi diskusiin tentang kurikulum merdeka nih. Ya kan? Iya. Salah satu hambatan dan penerapan kurikulum merdeka adalah infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pelosok dan pedalaman. Kurikulum merdeka juga seringkali memanfaatkan penggunaan teknologi dan akses internet untuk mendukung pembelajaran yang interaktif. Dari data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia pada 2023 menunjukkan bahwa sekitar 20% wilayah di Indonesia tidak memiliki akses internet yang memadai. Oleh karena itu, sekolah-sekolah di daerah tersebut mengalami kesulitan untuk menerapkan pendidikan berbasis digital. Selain itu, kesiapan guru dan orang tua di sekolah dasar menjadi salah satu tantangan dalam kurikulum mereka, terutama terhadap guru dan orang tua yang sudah lanjut usia. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, bahwasannya permasalahan kurikulum merdeka terpaku terhadap terbatasnya infrastruktur pendidikan dan akses internet. Oleh karena itu, mari kita simak video selanjutnya. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar menemui kendala, terutama di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau daerah 3T. Pola pengajaran pada kurikulum Merdeka yang dinilai bergantung pada akses internet dan sarana IT menyulitkan para tenaga pendidik dan siswa-siswa di daerah 3T yang belum memiliki sarana yang memadai. Anita Jakobagah, anggota Komisi 10 DPR RI menilai banyak sekolah-sekolah di daerah 3T yang kondisinya tidak layak dan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang implementasi kurikulum merdeka. Bapak Menteri dan semua jajaran, kurikulum merdeka sebetulnya baik. Tapi terus terang Pak Menteri, untuk daerah 3T silakan tanya. Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Masih sangat kurang sarana prasarananya. Tidak ada internet, tidak ada laptop. Mereka tidak mengerti apa itu merdeka belajar. Apalagi katanya kami hanya dengar aja. Baru tahap pertama, sekarang sudah tahap ke-25. Kami tidak mengerti. Memang tidak semua. Saya tidak mengatakan bahwa mereka belajar itu tidak baik. Mereka belajar baik. Tetapi jujur harus dikatakan bahwa belum bisa diratakan bahwa semuanya sukses dari Maroke sampai mana itu. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Apalagi daerah 3T. Lebih lanjut, Anita mendorong pemerintah lebih mempertimbangkan daerah-daerah 3T yang tidak memiliki akses internet dan sarana penunjang IT, agar dapat tetap melaksanakan dan merasakan kurikulum merdeka dengan optimal. Halim dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai. Salah satunya dari persoalan tersebut adalah krisisnya infrastruktur pendidikan, seperti yang terlihat di Sekolah Satu Atap Ondo Ondolu, Dusun Batui 5, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Keterbatasan fasilitas pendidikan di Banggai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Contohnya di Sekolah Satu Atap Ondo Ondolu. Wakil Kepala Sekolah Satu Atap Batui 5, Ismawati, mengaku sejak berdiri tahun 2005, sekolah tersebut belum pernah mendapatkan bantuan infrastruktur seperti ruang kelas yang cukup, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga. Hal ini berdampak pada kesulitan bagi siswa untuk mengakses pendidikan dengan standar yang sama. Untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer, para siswa harus bergantian atau bergiliran agar bisa mengikuti program Kemendikbud tersebut. Sudah berapa kali minta, ada yang memang dari dulu datang foto, datang video, sampai sekarang belum ada. Dari tahun 2005.
Dari pantauan infrastruktur kelas seperti atap dan plafon bangunan sudah terlihat bolong. Tidak hanya itu, meja belajar yang dipakai para siswa juga terlihat sudah usang. Ditambah lagi kurangnya kursi menjadi kendala para siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bahkan belajar sambil melantai juga sudah pernah dialami para siswa. Dari Lukbanggai, Nendra Prasetya, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Para pelajar ini mesti bertaruh nyawa dengan memberi tugas-tugas untuk dikerjas antara Desa Waipaar dan Desa Ojang. Dari video yang telah disimak, dapat kita simpulkan bahwa keterbatasan infrastruktur dapat ditangani dengan beberapa solusi. Di antaranya, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk membangun dan perbaikan infrastruktur sekolah dasar di daerah terpencil. Contohnya, dengan mengadakan program khusus untuk rehabilitasi sekolah yang rusak atau tidak layak pakai. Selanjutnya, dapat melibatkan orang tua murid dan masyarakat setempat dalam pembangunan ruang kelas sederhana menggunakan bahan lokal. Selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada untuk berbagai kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, ruang kelas dapat digunakan sebagai perpustakaan atau laboratorium sederhana. Yang terakhir, dapat melakukan program donasi buku, alat tulis, atau bahan ajar dari lembaga nirlaba atau organisasi internasional.